anak IPS Halo lewat. semuanya, perkenalkan nama saya Tiffany Gresina Subian, kelas 10 IPS 1, sekolah dari Budi Murni 2 Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang G30 SPKI. Sebelumnya kita tonton video ini dulu ya. Oke, check it out. Peristiwa G30S 1965, penumpasan PKI dan hari-hari sesudahnya. Peristiwa gerakan 30 September dan langkah pembalasannya meninggalkan luka begitu mendalam hingga hari ini. Para prajurit bersenjata mengangkut para terduga anggota pemuda rakyat pada 10 Oktober 1965. 2 hari sebelumnya diumumkannya penangkapan Letkol Untung. Tanggal 30 September malam, sejumlah prajurit Cakrabirawa pimpinan Letkol Untung bergerak menculik 6 jenderal dan seorang kapten, Komandan TNI Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal MT Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal DI Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Sismo Miharjo, dan Kapten Pirer Tenden. Jenazah mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Panglima TNI Jenderal A.H. Nasution lolos, namun putrinya Ade Irma Suryani tewas. Sementara ajudannya Kapten Pirer Tenden jadi korban diculik bersama 6 jenderal. Markas Partai Komunis Indonesia PKI di Jakarta pada 8 Oktober hancur lebur oleh amukan massa menyusul peristiwa G30S. Panglima Kostrat Maijen Soeharto bergerak cepat memadamkan pemberontakan. Perburuan pada para pelaku G30S dilakukan cepat. PKI dinyatakan berada di balik gerakan pengambil alihan kekuasaan dengan kekerasan. Para tokohnya diburu dan ditangkap. Sebagian tokoh PKI diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilo. Sebagian dijatuhi hukuman mati. Ketua PKI DN Aidit yang dituding merancang gerakan ini bersama Ketua Biro Khusus PKI Sam Kamruzaman melarikan diri ke Jawa Tengah, namun kemudian bisa ditangkap dan dibunuh. Terjadi penangkapan besar-besaran terhadap para anggota atau siapapun yang dianggap simpatisan atau terkait PKI atau organisasi-organisasi yang diidentikan komunis seperti Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat Barisan Tani Indonesia atau BTI, Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, dan lain-lain. Sebagian terbunuh. Sejumlah laporan menyebut jumlah yang dibunuh begitu saja setidaknya mencapai 500.000 orang di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Dengan cara saksama, Berbagai kelompok turun ke jalan menuntut pembubaran PKI. Sebagian juga menghancurkan markas PKI di berbagai daerah dan menyerang lembaga-lembaga, toko, kantor, juga universitas yang dituding terkait PKI. Puluhan ribu orang dibuang ke Pulau Buru, dipekerjakan tanpa pengadilan, termasuk sastrawan yang namanya mendunia, Pramodia Ananta Toer. Dan akhirnya G30S menandai naiknya Maijen Soeharto dan jatuhnya Presiden Soekarno. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai hari peringatan gerakan 30 September G30S dan tanggal 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila. Begitu banyak versi, begitu banyak tafsir, begitu wacana
juga begitu banyak korban kebencian dan saling tuding. Sampai sekarang berbagai upaya dan niat untuk menuntaskannya, tutup buku dari bab gelap sejarah Indonesia itu tak kunjung berhasil. G30S PKI komunisme, pembunuhan ratusan ribu orang itu kian lama justru kian jadi abstrak, topik yang muncul setiap waktu, khususnya bulan September, dan kini juga setiap ada pembicaraan tentang politik, pemilihan kepala daerah, juga pemilihan presiden. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Anda di dalam video tersebut, mohon dimaafkan. Salam Jas Merah.